Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ade Husain Al-Jahari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Rawa Gempol Wetan 2 Kabupaten Karawang. Pada hari ini Senin 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu semuanya agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, kita sama-sama berdoa. Coba kainnya ke depan untuk memimpin doa. Silakan siapa? Rijal, silakan ke depan untuk memimpin doa di pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rijal yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Siapkan bukunya. Pakaiannya sudah rapi semuanya? Sudah dimasukkan? Nah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya Bapak ingin kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Indonesia Pusaka. Coba berdiri semuanya. Baik, hari ini Pak Ade ingin menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang rotasi bumi. Tentang apa? Tentang rotasi bumi. Sebelum kita belajar rotasi bumi, kemarin kita belajar materi apa sebelumnya? Tentang magnet. Kali ini kita belajar hal yang baru, materi yang baru, yaitu tentang rotasi bumi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu memahami peristiwa tentang rotasi bumi. Yang kedua, mampu menyimpulkan rotasi bumi dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, agar kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang rotasi bumi dan akibatnya dengan benar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian dapat mencapai tujuan yang Pak Ade sudah tadi sampaikan. Ini ya. Kamu pernah melihat matahari? Nah, kalau matahari yang kamu ketahui terbit dari sebelah mana?
Dari sebelah timur. Terbit dari ulangi. Matahari terbit dari sebelah kemudian terbenam ke arah barat ya. Kemudian menurut kalian waktu di bumi itu waktunya sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda ya. Contohnya kita sebagai umat Islam, contoh yang paling gampang ada pada saat kita nanti sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan, itu buka puasa setiap daerah berbeda-beda. Ya, tidak serentak maghrib buka habis sedunia. Tidak berbeda-beda, jangan sedunia ya. Satu wilayah Indonesia aja berbeda-beda. Waktu di Indonesia itu nanti kita bahas ada dibagi berapa bagian yang nanti akan kita bahas ya. Itu. Nah, agar semangat pembelajaran di hari ini, kita sama-sama coba ice breaking dulu ya, biar lebih biar lebih ceria ya, biar tidak ngantuk. Coba semuanya berdiri. Siap, nanti gerakannya yang kompak ya, ikutin. Ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Gimana semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat? Semangat ya. Pada akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak apa yang disampaikan dalam video ini, karena nanti di akhir akan ada pertanyaan tentang materi yang nanti salah satunya ada dalam video ini ya. Bisa dipahami semuanya? Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Farah. Kali ini Ibu Farah dan teman-teman semua akan belajar dengan tema benda langit, subtema matahari, subtema matahari terbit dan matahari terbenam. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran ini dan sama-sama kita belajar untuk mengetahui tentang matahari terbit dan matahari terbenam. Wah, coba teman-teman lihat, kira-kira apa ya benda yang bersinar dan bergerak di langit itu? Ya benar, itu adalah matahari. Teman-teman harus tahu ya bahwa matahari merupakan benda langit ciptaan Allah yang Maha Esa. Matahari memiliki energi cahaya yang begitu besar untuk menerangi dunia, sama seperti senter yang dapat menerangi benda-benda dalam kegelapan. Teman-teman tahu tidak dari mana matahari berasal? Matahari berasal dari kumpulan gas panas berbentuk bola dan berputar-putar. Karena itulah sinar matahari begitu terang dan panas, begitu sinarnya menerangi tubuh kita semua. Nah, siapa di antara teman-teman semua yang pernah melihat fenomena matahari terbit dan matahari terbenam? Pasti teman-teman semua sudah pernah melihatnya. Tapi, kenapa ya bisa terjadi matahari terbit dan terbenam? Ternyata hal ini dikarenakan setiap saat ada bagian bumi yang menghadap ke matahari dan ada juga bagian bumi yang membelakangi matahari. Bagian yang bumi menghadap ke matahari, maka wilayah tersebut akan merasakan matahari terbit atau siang hari. Ternyata hal ini terjadi karena setiap saat ada bagian bumi yang menghadap ke matahari dan ada juga bagian bumi yang membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap ke matahari, maka wilayah tersebut akan merasakan matahari terbit dan siang hari. Lalu sebaliknya, ketika bumi membelakangi matahari, maka akan terlihat matahari terbenam dan malam hari. Jadi itulah alasan kenapa bisa terjadinya matahari terbit dan terbenam. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana proses matahari terbit. Wah, lihat teman-teman, mataharinya mulai muncul ya. Matahari mulai muncul atau terbit dari sebelah timur di pagi hari. Indah ya teman-teman. Masya Allah, indahnya matahari ciptaan Allah. Lalu selanjutnya, setelah matahari bersinar, lama-kelamaan sinarnya yang terang benderang di siang hari dengan berjalannya waktu akan berganti dengan sore hari. Iya benar, sinar mataharinya mulai redup
karena akan mulai terbenam. Nah, tadi kalian sudah sama-sama melihat tayangan video tentang penjelasan bagaimana proses perputaran bumi, bagaimana matahari terbit dari sebelah mana, kemudian terbenam dari sebelah mana. Nah, ingin menambahkan tentang materi yang tadi di video, kali ini kita belajar tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada porosnya. Nah, seperti itu. Jadi bumi yang kita tempatin ini sebenarnya bumi itu berputar, tapi kita tidak terasa ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti Pak Ade akan sampaikan itu namanya apa. Jadi sekali lagi, rotasi adalah proses perputaran bumi pada porosnya, seperti itu. Nah, bumi itu bergerak atau berputar dari arah timur atau bertentangan dari arah jarum jam. Itu berputarnya kayak gitu. Berputar. Jadi bumi berputar itu namanya rotasi. Nah, dalam satu kali rotasi, dalam satu kali rotasi itu bumi membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit dalam satu putaran. Kamu jangan membayangkan bumi itu berputar seperti kayak gitu, ya, pelan. Bumi itu berputar, kalau dibulatkan itu 24 jam, satu hari berputar, ya, selama 24 jam. Itu ya, berputar. Kalau tidak berputar, nanti tidak ada siang dan malam, ya. Ya, kalau bumi tidak berputar, yang bagian sini, ini misalkan matahari, ini bumi, sebelah sini nanti gelap terus, ya. Makanya bumi itu berputar selama berapa? 24 jam. Nah, dampak dari rotasi bumi, satu, terjadinya siang dan malam. Kita lihat terjadinya siang dan malam itu akibatnya dari dampak rotasi bumi atau dari berputarnya bumi. Nah, misalkan ini sebuah, nanti kita praktek ada itu contohnya. Nah, bumi berputar seperti ini. Kalau matahari dari sana, ini bumi berputar, maka yang sebelah sini yang kena matahari bagian siang, yang di belakang bagian malam, berputar. Kemudian dampak dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu, ya. Perbedaan waktu. Kemudian yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu tuh begini maksudnya. Coba kalian, matahari terbit dari sebelah mana? Dari sebelah timur. Terbenam? Menurut kalian yang bergerak matahari apa bumi? Tapi kelihatannya dari sini matahari yang bergerak ya. Padahal bumi yang bergerak. Nah, itu gerak semu ya contohnya. Contoh deh gerak semu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kelas B sudah dijelaskan. Kalau kita naik mobil, ya naik mobil, lihat tengok kanan kiri, ada pohon bergerak ya. Itu padahal mobil yang berjalan ya. Tapi seolah-olah pohon yang berjalan, padahal mah mobil yang berjalan. Itu namanya gerak semu. Kemudian yang keempat ada pembelokan arus air laut. Coba ulangi, apa dampak dari rotasi bumi? Satu, yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, yang keempat, pembelokan arus air laut. Tidak. Selanjutnya silakan kalian dibagi kelompok. Ya, di sini ada berapa? Coba dibagi menjadi berapa kelompok nih? Menjadi 4 ya. Silakan kalian dibagi kelompok.
duduknya yang rapi. Nah, kelompok sudah dibentuk. Nanti tiap kelompok pada akan berikan tugas sebuah LKPD namanya. Ya. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti dalam pelaksanaannya kalian jangan lupa menuliskan nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian ketuanya siapa, kemudian tuliskan nama anggotanya siapa. Nah, petunjuknya adalah yang pertama, siapkan alat-alat berikut. Pertama, siapkan simulator rotasi bumi dari kardus, bola kecil, dan lampu senter. Nanti Pak Ade akan bagikan itu ya. Kemudian kalian siapkan HP, bawa HP. Ya, bawa HP. Kemudian buku dan alat tulis. Ya. Kemudian nanti bacalah LKPD berikut dengan cermat. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu dalam menentukan jawaban yang paling benar. Keempat, yakinkan bahwa setiap anggota sekelompok mengetahui jawabannya. Kemudian yang kelima, jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, perhatikan, tanyakan pada guru dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Yang terakhir, kamu bisa mencari informasi pada bahan ajar yaitu lewat internet dan buku. Ya, boleh. Bisa dipahami lagi? Nah, ketua kelompoknya silakan ke depan. Ya, silakan untuk mengambil LKPD biar Pak Ade tahu ketua kelompoknya yang mana. Selanjutnya Pak Ade akan membagikan simulator tentang rotasi bumi yang sebelumnya sudah Pak Ade siapkan. Satu kelompok satu. Silakan Pak Amin, nanti tugasnya apa itu dilihat. Ya, coba kamu praktekkan alat peraga itu lampu senter kamu anggap aja sinar matahari ya, kemudian bola itu bumi. Coba ketika lampu itu disorotkan, itu bagian apa itu? Berarti bola yang kena cahaya senter itu bagian apa itu? Lampu, mulai bola yang tersorot oleh matahari itu bagian apa itu? Bola itu dianggap bumi. Yang kesorot lampu senter bagian apa itu berarti? Siang ke malam? Siang ya, yang kesorot itu. Coba perhatikan, coba dilihat, dibuktikan lampu senternya. Jangan nyalain. Ya. Mari sini. Nyalain, matiin gitu. Ini siang berarti ya, ini malam, kayak gitu maksudnya. Ini siang, ini malam. Ya. Berarti yang sorot lampu senter itu bagian yang siang, sebelah sana berarti malam.
Sini, pengertian rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Tadi akibat dari rotasi bumi satu pergantian siang dan malam. Boleh gitu. Bisa di internet juga nih ya. Perputaran bumi pada porosnya. Kapan kita mengalami siang pada saat bagian bumi kena matahari yang kapan kita mengalami siang pada saat belahan bumi terkena sinar matahari ya. Kalau malam pada saat belahan bumi tidak terkena matahari itu kalau malam. Udah semua? Kelompoknya ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Yang bagian tugas yang pertama. Ya, perbedaan. Nah. Silakan, ada yang mau ke depan? Kelompok 4 ke depan. Ya, silakan kelompok 4 ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya atau diskusinya. Ke depan semuanya, berikut yang lainnya. Depan, semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Pengertian rotasi bumi, pemutaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, dan perubahan arus air laut. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4 ya, yang sudah mempresentasikan. Jadi kelompok 4 menyampaikan bahwa rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros. Nah, kemudian apa dampaknya? Perhatikan semuanya. Dampaknya adalah yang pertama tadi apa? Pergantian siang dan malam. Kemudian ada perbedaan waktu. Ya. Ada lagi yang mau ke depan selanjutnya? Nah, kelompok ini ya, silakan. Kelompok 2 ya, ke depan. Silakan kelompok 2 ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Akibat dari rotasi bumi adalah akibat rotasi bumi menyebabkan pembagian zona waktu di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 dong, tepuk tangan. Hasil dari kelompok 2 tidak jauh beda ya, bagus ya hasilnya. Ada yang ditanyakan mengenai penjelasan tadi atau pembahasan yang mungkin ada yang kurang jelas. Silakan. Silakan Kipa, ada yang ditanyakan? Tadi Pak Ade menjelaskan bahwa rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu. Yang ingin saya tanyakan, kalau di Indonesia setiap daerah perbedaan waktunya berapa lama? Ya, terima kasih buat Kipa. Tepuk tangan buat Kipa. Pertanyaannya bagus. Tadi Pak Ade menyampaikan rotasi bumi salah satunya mengakibatkan perbedaan waktu. Yang Kipa tanyakan, di Indonesia itu perbedaan waktunya berapa lama setiap daerah? Perhatikan nih, di Indonesia itu perbedaan waktu dibagi menjadi 3. Ada waktu Indonesia bagian barat, yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah, dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur. Masing-masing perbedaannya 1 jam. Contoh,
kita di Jawa Barat misalkan jam 9 ya, itu di daerah Kalimantan itu jam 10, di Papua jam 11 ya. Jadi perbedaannya di Indonesia itu 1 jam dibagi menjadi 3 waktu. Bisa dipahami? Nah, oke. Karena tugas kelompok sudah selesai dilaksanakan, coba kalian kembali tempat duduknya semula seperti tadi ya. Silakan. Sudah kembali ke tempat duduk seperti semula. Tadi kalian sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak dengan kerja kelompok. Sekarang tugas masing-masing individu, Pak Ade akan memberikan sebuah tes dengan media handphone. Udah bawa handphonenya? Oke, silakan kalian buka link yang sudah Bapak kasih di grup. Silakan dibuka. Benar, salah. Ya. Nah, itu silakan kalian nanti hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya, nilainya berapa. Nanti juga hasilnya akan terlihat di Pak Ade. Udah selesai semuanya ya? Sudah tahu hasilnya? Sudah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah hampir selesai atau bahkan selesai. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita belajar tentang rotasi bumi ya. Rotasi bumi apa tadi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian kalian sekarang mengetahui dampak dari rotasi bumi adalah yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian ada perbedaan waktu ya. Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Saya tanya sekali lagi, senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Coba ada yang bisa ke depan. Akbar ya, silakan Akbar. Kenapa alasannya pembelajaran hari ini menurut Akbar dan teman-temannya senang? Alasannya apa? Alasannya adalah ada tayangan video yang sudah disampaikan Pak Ade dan ada ujian tes di HP. Ya. Terima kasih sudah berada di depan. Tepuk tangan buat Akbar ya. Jadi kalian akan mendapat pengalaman ya. Ada berupa tes menggunakan aplikasi ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa dipahami. Nanti untuk minggu depan kita belajar yaitu tentang planet-planet yang ada di tata surya ya. Sekarang silakan
Karena pembelajaran sudah selesai, silakan boleh dirapikan. Ya silakan dirapikan. Coba sebelum pulang dipimpin oleh satu orang untuk memberi doa. Siapa yang berani ke depan? Pertama tadi di awal KM, yang kedua boleh siapa yang mau ke depan? Hatta ke depan silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi